Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau bahas mengelola keuangan toko agar tidak bangkrut. Mengelola keuangan toko menjadi tindakan yang tak bisa lagi disepelekan bagi Anda yang hendak menjalani sebuah usaha. Meskipun itu hanya dilakukan oleh Anda sebagai ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang di rumah. Pasalnya, jika hal itu tak dilakukan, tentu bukan untung yang akan diperoleh, melainkan buntung yang akan didapat. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa memiliki usaha kecil seperti warung sembako atau yang sejenis memang menyenangkan. Dengan kerja yang tekun, tak mustahil usaha tersebut mendatangkan banyak keuntungan. Hanya saja ada hal yang mesti diingat. Mengurus toko ternyata tak hanya urusan mencari supplier, menentukan harga barang supaya mendapat laba, menyimpan produk agar tahan lama, teliti tanggal kadaluarsa, dan bagaimana cara promo yang baik agar memiliki banyak pelanggan. Dan satu hal penting yang tak boleh dilupakan tentunya adalah mengenai langkah dalam mengelola keuangan toko. Mengelola keuangan toko sejatinya merupakan hal yang bisa dikatakan mudah, meskipun banyak orang bahwa hal itu bukan perkara gampang. Pada dasarnya perlu ketertiban dalam hal pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan. Sudah merupakan bagian penting dalam mengelola keuangan toko. Setelahnya baru kita mulai memikirkan langkah demi keberlangsungan bisnis toko yang dijalani. Pencatatan keuangan toko jika telah dilakukan sedari awal, sejatinya mampu membuat bisnis yang dijalani berjalan lebih mudah. Inilah beberapa hal terkait pencatatan keuangan sebagai bagian dari cara mengelola keuangan toko sembako. 1. Pembukuan yang utama. Kesalahan mengelola keuangan toko paling utama biasanya disebabkan oleh tidak adanya catatan pembukuan pemasukan dan pengeluaran. Pembukuan keuangan ini mencatat barang dan uang yang masuk dan keluar. Bila tak melakukan pencatatan setiap transaksi uang dan barang, Anda tak bisa melihat perputaran uang, juga tak bisa menghitung berapa laba bersih yang didapat. Solusinya, lakukan pembukuan keuangan sesederhana apapun itu. 2. Persentase keuangan. Setelah laba bersih dihitung, kini saatnya Anda menentukan persentase untuk kepentingan toko dan kebutuhan pribadi. Persentase per masing-masing hal bisa tidak sama antara pelaku bisnis sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Contoh, menentukan persentase keuangan, ambil 10% untuk investasi pribadi, sisihkan 30% untuk membayar hutang, tentukan 20% yang akan digunakan untuk memperluas dan menambah stok barang di toko, dan lain-lain. Catatan penting, Anda hanya diperkenankan mengambil jatah maksimal 30% dari uang toko untuk keperluan pribadi. 3. Hindari utang. Sebagai bagian dari cara mengelola keuangan toko adalah menghindari sikap menggampangkan dan tanpa beban, menggunakan alasan hendak mengembangkan usaha toko, sehingga Anda mudah sekali mengambil utang. Pergunakan persentase yang telah Anda tentukan untuk mengembangkan toko. Bila memang angkanya masih kecil, carilah solusi hindari utang yang hanya akan menambah beban kondisi keuangan toko yang Anda miliki. Selain menjalankan beberapa tips tersebut, masih ada satu hal yang patut Anda ingat dalam mengelola keuangan toko, yaitu sikap disiplin dalam mencatat pendapatan dan pengeluaran toko.
Itulah beberapa cara mengelola keuangan toko agar tidak bangkrut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.